Baik, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok yang berisi dari 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Imam Syahid, dengan NPM 1906349154. Kemudian ada rekan saya, yaitu Muhammad Haikal Abdi, dengan NPM 1906349160. Dan yang terakhir ada rekan saya, Sultan Daviano Julian, 1906349122. Jadi pada kesempatan kali ini kami bertiga akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok mata kuliah vulkanologi dengan materi Mid Ocean Ridge Volcanism atau MORE Volcanism. Kemudian ada Intraplate Volcanism dan yang terakhir ada Subduction Zone Volcanism. Oke, untuk materinya sendiri ini adalah penilaian dari aspek-aspek atau penilaian bobot dari setiap materinya. Dan kita mulai saja di materi pertama itu ada Mid Oceanic Ridge Volcanism, di mana Mid Oceanic Ridge Volcanism itu adalah rantai gugusan gunung api di bawah laut yang terbentuk akibat dari aktivitas gerakan tektonik lempeng secara divergen, di mana lava atau magma itu akan mengisi kekosongan pada batas dua lempeng samudra yang telah terpisah dan akan membentuk sebuah kerak baru. Jadi lava atau magma ini nantinya akan menghasilkan kerak baru yang berada di uh, kekosongan antara kedua lempeng samudera. Kemudian untuk contoh lokasi dari Mid Ocean Ridge-nya ini itu terdapat dua more yang menarik perhatian para ilmuwan. Yang pertama itu ada Mid Atlantic Ridge, kemudian yang kedua ada East Pacific Rise. Perbedaan dari MAR dan EPR ini itu kita dapat lihat dari kecepatan pergerakannya, di mana MAR ini itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan EPR. Nah, ini adalah contoh dari Mid Ocean Ridge, yaitu adalah Mid Atlantic Ridge. Jadi Atlantic Ridge itu adalah sebuah Mid Ocean Ridge yang terletak di sepanjang lantai Samudra Atlantik dan menjadi pegunungan yang terpanjang di dunia dengan panjang 40.000 km atau setara 25.000 mil. Nah, tipe landform yang ada di Mid Atlantic Ridge ini itu adalah tipe volcanic mountain range. Kemudian saya dapat mengetahui tipe landform ini itu dikarenakan proses dalam pembentukan Mid Atlantic Ridge ini itu berasal dari lava atau magma. Nah, Mid Atlantic Ridge ini itu memiliki kedalaman parit maksimal 7.758 meter atau setara dengan 25.453 kaki langkah orang dewasa dan memiliki kecepatan penyebaran rata-rata 2,5 cm per tahun. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Haikal Abdi. Ya, selamat pagi, siang, dan malam. Di sini saya Muhammad Eka Abdi akan menjelaskan tentang gaya vulkanisme yang dihasilkan oleh intraplate. Intraplate vulkanisme. Jadi ada tiga ya yang kita ketahui. Ada yang karena zona subduksi, ada zona more. Zona subduksi itu karena ada gaya konvergen, more itu karena divergen. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang intraplate vulkanisme. Apa itu intraplate? Jadi sebenarnya intraplate itu adalah gaya vulkanisme yang diakibatkan bukan karena oleh gaya dari batas lempeng. Jadi jauh ya dari batas lempeng seperti yang kita tahu di sini ada batas lempeng. Nah, salah satu contohnya adalah di Hawaii di sini. Di Hawaii itu dia berada di jauh, sangat jauh dari batas lempeng. Kenapa bisa ada gunung api? Kenapa bisa ada gaya vulkanik padahal jauh dari batas lempeng? Nah, kita akan bahas bagaimana bisa terjadi mekanismenya. Jadi di sini meliputi semua gunung api yang tidak berada di batas lempeng tektonik. Jadi kita lanjut saja langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang intraplate vulkanisme. Ya, jadi sebenarnya intraplate vulkanisme itu kebanyakan dihasilkan oleh yang namanya mental plume. Mental plume itu dia itu yang seperti kita lihat di sini. Nah, dia itu adalah kepala magma yang sangat panas ya. Dia itu jadi naik ke permukaan karena adanya gaya konveksi. Jadi gaya konveksi ini kita bisa lihat di sini, kepala magma itu memiliki densitas yang lebih tinggi.
Karena ada gaya konveksi, dia berputar dan terjadi anomali termal. Anomali termal yang mengakibatkan dia itu memanaskan litosfer. Pemanasan litosfer yang akan mengakibatkan uplifting di litosfer. Nah, jadi lapisan litosfer menipis dan bisa mengakibatkan itu ada rift dan terjadi magmatisme di sini, di mana magmanya naik ke atas dan meninggalkan yang namanya hotspot atau titik-titik panas di sini. Kita lihat yang kemudian menghasilkan gunung api. Ya, lanjut dulu. Nah, di sini intraplate vulkanisme itu memiliki karakteristik dari apa landformnya ya. Eh, Sekarang saya jelaskan dulu kenapa bisa terjadi rift. Itu dikarenakan adanya anomali termal di bawah permukaan kerak yang mengakibatkan penipisan litosfer sehingga di permukaan itu akan menghasilkan zona rift. Itu bisa dikarenakan oleh sesar ya. Jadi sesar itu terjadi rifting, dia saling menjauh, rifting, dan itu adalah salah satu dari contoh uh, landform yang diakibatkan oleh intraplate. Uh, Berbagai karakteristiknya itu menandakan atau menghasilkan gunung api dengan karakteristik masing-masing. Di sini saya terdapat dua ya. Jadi ada narrow zone rift dan ada wide zone rift. Narrow itu sempit. Jadi pada zona sempit ini yang sebelah kiri itu memiliki karakteristik di mana litosfer tebal dan sejuk dengan lebar 1000 km. Litosfera tebal, jadi pusat magmatisnya itu sangat jauh ya. Sangat jauh, jadi kegempaan yang dihasilkan itu tingkat kegempaannya sangat kecil. Nah, yang sebelah kanan itu adalah wide zone rift, di mana litosfer tipis dan panas dengan lebar ratusan kilometer. Distribusi deformasinya sangat luas ya, karena dia memiliki zona yang beratus-ratusan kilometer. Lanjut. Nah, di sini. Jadi intraplate volcanism dibagi menjadi dua, yaitu continental CIV dan oceanic OIV. Nah, pertama saya bahas tentang continental atau yang kita bisa sebut kerak benua ya. Komposisi dominasi magma basalt. Ya, dapat ditemui di setting geologi berikut. Yang pertama, adanya uplifting dari continental blocks atau blok benua. Itu contohnya ada di Eiffel, ini yang terkenal di Jerman ya, di Eropa. In Continental Rift Zone itu bisa di East African Rift EAR, dan yang ketiga itu di Theoleitic Flood Basal. Nah, flood basal ini dikarenakan adanya erosi skoria yang ini sangat panas ya, dia bisa menghasilkan uh, magma yang dapat mengalir atau beratus-ratus atau beribuan kilometer. Lanjut saja. Di sini contoh langsung dari continental intraplate volcanisme yang terdapat di Yellowstone. Jadi di Yellowstone ini terdapat dia itu diketahui telah mengalami erupsi 3 kali. 3 kali yang menghasilkan tiga kaldera yang tumpang tindih. Oke, di sini terdapat Huckleberry Tuff, Ridge Tuff, Mesa Falls Tuff, dan Lava Creek Tuff. Oke, kenapa bisa terjadi di sini hotspot? Itu dikarenakan adanya diferensiasi magma, di mana di sini magma yang bersifat basaltik, dia naik ke atas, jadi pas dia naik ke atas ini mengalami yang namanya diferensiasi magma. Diferensiasi magma, ya jadi dia di situ ini akan membuat litosfer itu pengikisan litosfer. Jadi litosfer semakin tipis, lalu di sini terjadi rifting zone ya. Baru jadi dia menghasilkan hotspot ya di sini. Karena magma naik ke atas menghasilkan gunung api. Ya, selanjutnya yang kedua adalah oceanic intraplate volcanisme, di mana kita di sini sering mendengar ya yang namanya Hawaiian volcano. Itu adalah salah satu contoh produk dari oceanic intraplate volcanisme. Dan di sini dapat membentuk kepulauan vulkanik, di mana kita tahu Hawaiian Volcanic Island itu memiliki shield volcano. Shield volcano itu apa? Shield volcano adalah gunung yang berbentuk seperti perisai.
di mana dia memiliki lebar tapi tingginya tidak terlalu tinggi. Mengapa bisa lebar? Itu dikarenakan adanya aliran magma dengan viscosity yang rendah dan temperatur yang sangat tinggi. Viscosity rendah itu adalah di mana magma itu sangat cair sehingga memiliki kecepatan tinggi mengalir sampai ke laut. Erupsi memiliki level VEI 0, cukup kecil ya, menghasilkan produk lava AA dan PWW. Nah, di sini ada dua karakteristik lava, ada lava AA dan PWW. Jadi, memiliki morfologi di sini. Oceanic intraplate volcanism itu memiliki morfologi rift zone itu dapat mencapai 50 meter sampai 150 km. Sangat besar ya, memiliki lebar 30 meter dan dibawahi oleh dikes. Jadi, kita bisa melihat salah satu contoh dari morfologi intraplate volcanism itu adalah adanya dikes-dikes yang muncul ke permukaan. Nah, jadi gini, saya akan menjelaskan mekanisme hotspot ya. Di sini, yang pertama adalah gunung api yang pertama. Gunung api yang pertama itu akan hotspot dan membuat gunung api dan gunung api ini tidak tetap hotspot tidak tepat di mana kerak benua atau di sini kerak samudra akan bergerak dan akan membuat gunung selanjutnya. Ini seiring berjalannya waktu di sini akan mati dan akan membuat gunung selanjutnya dengan magma yang bersifat lebih primitif lagi dari komposisi kimianya dan akan berlanjut seterusnya seperti itu ya, sehingga kita ketahui di Hawaiian Volcanic Island itu memiliki banyak gunung, ada Mauna Loa, Mauna Kea, dan berbagai banyaknya. Kita tahu Mauna Kea adalah gunung tertinggi di dunia ini. Memang hanya beberapa ribu kilometer yang terdapat di atas MDPL, tapi di bawah permukaan air itu memiliki tinggi 6.000 kilometer. Lebih dari total tinggi dari kaki ke puncak itu melebihi tinggi dari Everest. Seperti yang kita ketahui sekarang Everest paling tinggi, tapi Mauna Kea adalah lebih tinggi. Jadi dulu itu Hawaiian Volcanic Island tidak sebesar sekarang. Karena dia semakin besar, karena aliran lava yang dihasilkan oleh gunung berapi itu atau kita bisa sebut sebagai lava river, sungai itu mengalir dengan deras, dengan kecepatan tinggi, dengan viskos rendah, mengalir sampai ke laut dan akhirnya membeku dan menjadi daratan yang baru. Akan terus bertambah volumenya seperti itu. Ya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya Sultan Deviano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Davianu Julian dari Geologi 2019. Di sini bersama rekan kelompok saya ada Muhammad Imam Syahid dan Muhammad Haikal Abdi akan menjelaskan tentang tugas vulkanologi mengenai more volcanism, intraplate volcanism, dan subduction zone volcanism. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang subduction zone volcanism. Yang pertama itu adalah definisi dari subduction zone volcanism. Nah, subduction zone volcanism ini adalah suatu proses pembentukan gunung api atau proses vulkanisme yang terjadi akibat proses tektonik yang terjadi di zona subduksi, yaitu aktivitas antara lempeng benua dan juga lempeng samudra. Nah, umumnya vulkanisme yang terbentuk pada zona subduksi ini adalah volcanic arc. Kemudian, mayoritas gunung api yang ada di dunia itu terbentuk pada zona subduksi. Nah, berikut adalah peta persebaran zona subduksi yang ada di dunia. Bisa kita lihat pada zona subduksi ini adalah lokasi-lokasi terbentuknya juga barisan gunung api yang ada di dunia. Begitu juga dengan barisan gunung api pada Ring of Fire. Nah, saya akan mengambil salah satu contoh subduction zone volcanism yang terkenal, yaitu Gunung St. Helens, berjenis stratovolcano yang berlokasi di Amerika Serikat, lebih tepatnya pada Skamania County, Washington, di wilayah barat laut Pasifik, Amerika Serikat. Pertama, saya akan membahas mengenai geological setting dari Gunung St. Helens ini.
Yang pertama itu Gunung St. Helens ini adalah bagian dari area atau barisan gunung berapi Cascades, di mana Cascades ini adalah sebuah volcanic arc yang membentang dari barat daya British Columbia hingga California Utara, dan memiliki posisi barisan yang kira-kira sejajar dengan garis pantai Pasifik dari Amerika. Nah, volcanic arc Cascades ini terbentuk dari aktivitas tektonik dua lempeng samudra, yaitu Juan de Fuca dan juga lempeng Pasifik, kemudian satu lempeng benua, yaitu lempeng Amerika Utara. Kemudian mengenai kandungan kimiawi magmanya, untuk pembentukan magmanya sendiri pada Gunung St. Helens ini, itu tuh berasal dari akumulasi dua magma chamber yang terletak di bawah mantelnya. Salah satu magma chambernya itu memiliki kedalaman sekitar 5-12 km di bawah permukaan, dan magma chamber yang satu lagi memiliki kedalaman sekitar 12-40 km di bawah permukaan. Nah, magma chamber yang ada ini diperkirakan itu digunakan bersama dengan gunung api lainnya, yaitu Gunung Mount Adams dan juga ladang volcanic field di Indian Heaven. Kemudian kita akan membahas tentang ciri khas landform atau bentuk lahan serta morfologi dari Gunung St. Helens ini. Pertama itu Gunung St. Helens ini secara umurnya itu dia lebih muda dibandingkan dengan gunung api pada Cascade Range yang besar lainnya. Gunung ini baru terbentuk sejak 40.000 tahun terakhir, dan kerucut dari puncak gunung ini sebelum tahun 1980, yaitu tahun di mana terjadinya peristiwa erupsi dan letusan modern, itu puncak gunung ini mulai naik sekitar 2.200 tahun yang lalu. Nah, gunung api ini atau Gunung St. Helens ini dianggap yang paling aktif di Cascade Range dalam zaman Holocene atau dalam kurun waktu sekitar 10.000 tahun yang terakhir. Nah, sebelum letusan tahun 1980, Gunung St. Helens ini adalah gunung yang memiliki puncak tertinggi kelima di Washington. Puncaknya memiliki ketinggian lebih dari 5.000 kaki atau 1.500 meter di atas dasar gunungnya, di mana sisi-sisi bawah gunung ini bergabung dengan punggung bukit yang berdekatan. Kemudian gunung ini memiliki diameter sepanjang 9,7 kilo di bagian dasarnya, yang memiliki ketinggian setinggi 1.300 meter di sisi timur laut dan 1.200 meter di tempat lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas riwayat erupsi dari Gunung St. Helens ini. Untuk riwayat erupsinya ini, untuk St. Helens ini terbagi atas beberapa periode. Di sini ada periode erupsi awal dan juga periode erupsi yang terbaru. Nah, untuk periode erupsi awal sendiri memiliki beberapa tahapan. Untuk tahap yang pertama itu dikenal dengan nama Ape Canyon Stage yang terjadi sekitar 40.000 sampai 35.000 tahun yang lalu. Kemudian tahap yang kedua itu adalah Cougar Stage yang terjadi sekitar 20.000 sampai 18.000 tahun yang lalu. Dan tahap yang ketiga itu Swift Ridge Stage yang terjadi sekitar 13.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Nah, sedangkan periode erupsi modern itu tuh sudah dimulai sejak sekitar 2.500 sebelum Masehi, yang disebut dengan Spirit Lake Stage. Jadi secara generalnya ini, semua tahapan sebelum Spirit Lake ini dikenal sebagai ancestral stages atau tahapan leluhur. Jadi untuk merangkumnya ini, tahapan erupsi di Gunung St. Helens ini terbagi dua, yaitu tahapan leluhur atau ancestral stage, dan juga tahapan modernnya itu yaitu Spirit Lake Stage. Nah, tentunya tahapan erupsi ancestral dan juga tahap erupsi modern ini memiliki perbedaan, terutama pada komposisi lava yang meletus di St. Helens. Nah, lava leluhur itu kandungan magmanya itu terdiri dari campuran karakteristik dasit dan juga andesit, sedangkan lava modern memiliki lebih beragam kandungan, yaitu dimulai dari basal olivin hingga andesit dan dasit. Nah, kemudian kita akan membahas salah satu fenomena kejadian erupsi paling terkenal dari Gunung St. Helens ini, yaitu pada tahun 1980. Tepatnya pada tanggal 20 Maret 1980, Gunung St. Helens ini mengalami gempa bumi berkekuatan 4,2 magnitudo. Dan pada tanggal 18 Mei terjadi gempa bumi kedua, di mana gempa ini memiliki kekuatan 5,1 magnitudo dan memicu keruntuhan besar-besaran di sisi utara gunung tersebut. Kejadian ini
kejadian tersebut adalah kejadian longsor atau landslide terbesar yang diketahui dalam sejarah yang tercatat. Magma di St. Helens ini meledak menjadi aliran piroklastik berskala besar yang merusak atau meratakan vegetasi dan juga bangunan di dalam radius 230 mil persegi atau 600 km persegi. Dan lebih dari 1,5 juta metrik ton sulfur dioksida atau kandungan abu vulkaniknya itu dilepaskan ke atmosfer. Dan untuk skala WEI-nya atau Volcanic Explosivity Index-nya, letusan di Gunung St. Helens yang terjadi pada tahun 1980 ini dinilai dengan V5, yaitu dikategorikan sebagai letusan klinian. Nah, runtuhnya sisi utara St. Helens ini bercampur dengan es, salju, dan juga air yang menciptakan lahar atau semburan lumpur vulkanik. Di mana lahar ini mengalir bermil-mil menyusuri sungai Toutle dan Cowlitz yang menghancurkan jembatan dan juga kem kayu di lingkungan sekitarnya. Sebanyak 3,9 juta yard kubik atau 3 juta meter kubik material yang diangkut oleh lahar ini sepanjang 27 km ke arah selatan, itu ke arah sungai Columbia oleh semburan lumpur. Sekian penjelasan dari saya tentang subduction zone volcanism. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.